Betul Oke. sekali. Nah, nah untuk series kelima ini kita berangkat menuju Sembawa. Ada yang udah pernah ke Sembawa belum nih? Sobat ternak. Oke, mungkin sobat Atau dari Mbak Bilkisnya udah pernah ke waduh, Sembawa belum? Sumbawa itu di mana ya? Kayaknya jauh ini ya. Oke, jadi kalau semisal dari aku nih Mbak Rashifa udah searching-searching nih, kira-kira Sumbawa itu di mana sih? Jadi ternyata Sumbawa itu cukup jauh Mbak Rashifa, ada di Sumatera Selatan. Karena posisi saya itu ada di Surakarta dan Mbak Rashifa ada di mana ini sekarang? Ada di Surakarta juga nih, Mbak. Oke, sama ya kita ya. Kita sama-sama ada di Surakarta dan kita akan berangkat menuju Sembawa untuk belajar di Perpustok series kelima. Jadi Sembawa itu letaknya ada di Sumatera Selatan ya, Sobat Ternak. Semisal ada yang pernah ke sana, mungkin pernah mendapatkan pengalaman juga. Dan ternyata di Sembawa ini terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau yang biasa disingkat dengan BPTU-HPT yang memiliki produk-produk antara lain ada ayam Sembawa, ayam KUB, Arab Golden, ayam sensi, ayam rawang, ayam kopas, sapi PO, sapi Brahman, rumput pakan ternak, dan leguminosa. Banyak sekali ya sobat ternak ya. Jadi nanti kita akan dibersamai oleh narasumber dari BPTU-HPT dari Sembawa. Nah, jadi spesial dalam Perpus Talk series kelima, kita akan membahas nih mengenai apa saja sih ternak yang ada di BPTU HPT Sembawa ini. Oke, nah menarik banget ya untuk materi kata kita pada series kelima ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, kita ada games terlebih dahulu. Nah, tadi kan sebelum di series kelima ini kita udah ada series ke 1 sampai 4. Nah, kemarin belum ada nih games, makanya sekarang ini kita ada sesi spesial yang belum ada sebelumnya, yaitu ada sesi games. Nah, nanti untuk sesi games ini melibatkan beberapa peserta yang bisa ikut ke dalam sesi games. Nah, karena keterbatasan juga, maka nanti sesinya tuh cepet-cepetan join. Jadi, untuk game ini kita menggunakan platform Quizzes. Mungkin di sini Sobat Ternak udah pernah dengar yang platform Quizzes, itu kita gunain itu, gitu. Jadi, untuk teman-teman Sobat Ternak sendiri bisa ikut meramaikan kuis pada siang hari ini. Mungkin dari operator bisa langsung mengirimkan linknya. Oke, untuk tutorialnya mungkin bisa disampaikan sama Mbak Bilkis. Oke Mbak Rashifa, terima kasih ya. Tadi udah di-spill sama Mbak Rashifa bahwa games pada siang hari ini kita akan menggunakan platform Quizzes. Dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit tutorial untuk bermainnya ya. Jadi untuk Sobat Ternak, diharapkan Sobat Ternak bisa join ke link quizzes.com. Jadi mungkin yang menggunakan perangkat laptop ataupun handphone bisa ini ya bisa langsung searching gitu di Google quizzes.com. Oke, tulisannya quiziz.com. Kemudian nanti klik gabung game dan ketik kode game yang tertera pada screen ya, pada screen yang dibagikan. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada kode gamesnya, mungkin bisa saya bacakan. 721982. Oke, kemudian nanti Sobat Ternak bisa menuliskan nama asli dari Sobat Ternak. Jadi mohon diperhatikan ya Sobat Ternak, jangan sampai menggunakan nama pena ataupun menggunakan nama orang lain. Karena apa? Nanti akan ada 3 peringkat teratas itu mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, ini sudah terlihat ya di layar sudah ada berapa orang nih? 4 peserta. 5 peserta. Ayo Sobat Ternak mungkin bisa ikut join meramaikan ya. Karena nanti bakal seru banget nih. Oke, 6 peserta. Masih ditunggu lagi nih. Oke, sudah ada 7 peserta.
Ini masih bisa terus nambah ya Sobat Ternak ya, jadi jangan khawatir. Ya, oke. Ini sudah ada 14 peserta. Oke, sudah 18 peserta. Ini kita tunggu sampai jam berapa nih, Mbak Rashifa? Mungkin 1 menit lagi ya. 20 peserta, oke. Ayo bisa nambah lagi nih, nambah lagi deh. Baik, ini ada salah satu Sobat Ternak ya. Untuk operator mungkin juga bisa men-share link kuisnya di kolom chat ya. Oke, ini sudah ada 30 peserta, 31 peserta. Baik, itu sudah saya kirimkan ya. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan ya dari operator bisa dimulai untuk permainannya. Oh, ini masih nambah nih, masih nambah nih. Baik, cukup. Ada yang mau join lagi? Belum masuk. Oke, kita tunggu. Nanti harap diperhatikan juga ya untuk soal-soal yang ada di Quizizz. Nanti Sobat Ternak bisa mencermati dan memilih jawaban kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Karena nanti akan ada hadiah menarik untuk 3 peringkat teratas. Baik, cukup ya. Oh, masih nambah ini. Yes, Kak. Oke. Masih ditunggu ya. Mungkin bisa ditunggu sampai jam, kalau di sini jam 13.45 kali ya Mbak Bil. Oke, siap. 13.45 kita mulai. Ini ternyata lumayan banyak yang bisa join ya, Mbak Rashifa. Pada aktif semua nih. Berarti udah pinter-pinter, Ini kalau Sobat pada Ternak udah semangat, belajar. ya betul. Ini kalau Sobat Ternak semangat, kita juga ikutan semangat nih. Iya. Betul. Oke, sudah 48 peserta. Sembilan. Wah, ini udah menyentuh angka 50. Ada yang mau join lagi? Satu orang lagi nih, biar genap 50 peserta. Oke. Udah 51. Satu. Nanti 13.45 kita mulai langsung ya. Oke, ini sudah 13.45, mungkin bisa langsung dimulai dari mulai. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira siapa 3 peringkat ke atas yang akan mendapatkan hadiah menarik? Oke, ada Dimas Prayoga untuk peringkat pertama.
Coba kira-kira nih pada Syifa yang akan memenangkan kuis pada siang hari ini. Siapa ya ini? Bisa diprediksi pemenangnya? Kalau yang sekarang nih ya Mbak, ini udah ada Mbak Iva Mutia untuk peringkat pertamanya. Keren, keren. Nanti bisa disusul yang lain. Apa ya? Aduh. Apa yang apa? Ini. Ih, ngomong apa? Aku pantat gak bau, Kak. Nah, ini sepertinya nama Anissa masih mengungguli peringkat. Dilanjut dengan nomor 2 ada Ardi dan yang ketiga ada Iva Mutia. Oh, ini sepertinya Ardi ini turun ya ke arah Syifa di bawah. Ya. Ya. Ayo sobat ternak semangat ya. Oke Mbak Rashifa, ini sepertinya sudah usai games kita pada siang hari ini. Mungkin bisa dibacakan Mbak Rashifa, kira-kira siapa nih? 3 pemenang teratas yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Oke, nah untuk 3 pemenang teratas ini ada namanya Mbak Ain Anissa. Oke, untuk juara pertama ada Anissa. Untuk juara kedua ada Iva Mutia. Dan untuk yang ketiga ini sepertinya namanya ini ya. Kurang jelas ya Mbak Bil. Namanya ini di sini KB1. Oke. Mungkin nama pena ya atau nama apa ya? Oke. Nah, sobat ternak. Nah, untuk yang ketiga juara ini nanti silahkan untuk menunggu, nanti bakalan dihubungin sama pihak panitia. Dan jangan lupa juga dipastikan selalu mengisi presensi yang ada nantinya. Untuk itu, jadi agar panitia bisa menghubungin sesuai dengan isi presensi tersebut gitu. Oke.
Oke, itu di ini di kolom chat juga sudah ada chat masuk ya, bahwa bagi ketiga pemenang dapat menghubungi nomor 082 243 478 786. Jadi bagi untuk tadi yang nomor satu ada Anissa, kemudian Iva Mutia dan KB1 bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom chat untuk nantinya bisa mendapatkan hadiah menarik yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, itu Oke. tadi ya, Sobat Ternak, setelah mengerjakan games, gimana nih gamesnya, seru nggak? Atau kurang? Atau kurang greget? Atau wah gampang banget? Atau sangat sulit? Mungkin bisa diramaikan di kolom chat Ya, dari direaksikan apakah pada siang hari ini sulit, ya. kurang Mbak, kurang menantang Oh, soalnya. kurang menantang mungkin ya. Kurang banyak soalnya. Ini kayaknya harus 100 soal nih. Biar pemanasan perpustok semakin mateng lagi ya. Oke. Nah, setelah Oke, mengerjakan games, ini bisa jadi pemanasan juga ya untuk Sobat Ternak sebelum nantinya menerima materi dari narasumber. Selanjutnya, kita beranjak ke acara inti. oke. Nah, selanjutnya sebelum ke acara inti, yaitu ada pemateri kita yang bakalan keren banget. Langsung saja kepada Bapak Imran, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Mbak Hos. Oke, Apakah suara Assalamualaikum terdengar? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Lagi mumet Pak. Ada dual Zoom dengan SPI ini. Oh, wah semangat ya Pak. Iya, ada Semoga Pak Polisi segala macam itu Pak dimudahkan. Irjen. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini langsung saja ke pemateri, yaitu dari Bapak Imron, selaku Kepala Bapak Imron selaku Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pekan Ternak Sembawa. Oke, kepada Bapak Imron dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para para anggota hadirin yang menghadiri acara Talks Perpustakaan Top ini secara online. Kami berterima kasih karena Sembawa diberikan kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu rekan-rekan semua terkait hal-hal yang terkait dengan BPTU. Nah, baik, apakah kelihatan dengan kita? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Cuman ini masih belum bisa saya belum bisa di review ya. Bentar ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini adalah kantor kami. Kami adalah BPTU di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan visi misi kira-kira adalah melalui pemuliaan dan penerapan teknik produksi. Sehingga tugas kita adalah pertama untuk memproduksi bibit dan dalam ini bibit sapi dan bibit ayam gitu ya. Nah, untuk bibit sapi kita punya PO dan Brahman dan ayam lokal. Kalau ayam lokal yang kita punya itu adalah ayam Sembawa, ayam Sensi, KUB dan segala macam gitu ya. Dan tentunya kita juga dibutuhkan untuk memproduksi HPT, bibitan hijauan pakan ternak yang unggul juga gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri sapi yang dimiliki oleh BPTU Sembawa ya. Yang pertama itu yang Brahman gitu ya. Saya kira rekan-rekan semua sebagian besar mungkin paham gitu ya.
sapi Brahman ini, tapi seringkali agak kecil dengan sapi PO gitu ya. Yang berikut ini, nah ini kan ini sapi PO. Nah kemudian yang pertama adalah sapi Brahman. Karena secara umum kedua jenis sapi ini mirip-mirip gitu ya. Ada warna putih keabuan, kemudian ada bergelambir, badan besar, berbunu gitu. Nah, hanya saja ini sengaja saya merahkan ini ya, bahwa kalau sapi Brahman, nah dia telinganya lebih besar nih, ini ya, lihat nih, telinganya lebih besar dan dia jatuh, ya. Nah, sedangkan kalau pada sapi PO, nah ini keduanya, ini relatif bentuknya lebih kecil dan dia lebih tegak ke samping. Itu ciri yang lebih yang lebih mudah terlihat gitu ya. Kalau ciri-ciri yang lain dari tubuh yang ini cukup sulit gitu. Nah, bagi yang sudah terlatih dan biasa melihat sapi PO, mungkin bisa dibedakan dengan sini nih, pantat nih, sapi Brahman tuh lebih semok ya, lebih pantatnya lebih besar gitu dibandingkan dengan sapi PO. Sehingga secara perdagangan sapi Brahman itu lebih baik dibandingkan perdagangan sapi PO. Tapi keunggulan sama, dia tuh tahan panas, tahan parasit baik yang endo maupun yang ekto gitu ya. Kemudian yang paling jago itu dia sangat adaptif terhadap pakan dan nutrisi yang rendah gitu. Nah ini sangat berbeda dengan Simmental dan Limousin dan yang lain ya, yang Bos Taurus, di mana mereka itu baru akan bagus kalau pakannya lebih baik daripada PO dan sapi Brahman. Kalau tidak bagus pakannya, maka nanti akan berdampak kepada calving intervalnya yang lebih panjang, reproduksinya yang bermasalah. Nah, sedangkan kalau sapi Brahman ini relatif dia cukup kuat, gitu ya. Nah, selain dua sapi lokal tersebut, kita juga ada penugasan dari pemerintah waktu itu ya. Kita punya sapi Belgian Blue. Nah, dari pengalaman yang ada, yang kita kembangkan tuh akhirnya Belgian Blue yang 50% gitu ya. Kita punya yang 75%. Namun dalam lingkungan Sumbawa yang panas, kering seperti ini, yang di atas 50% itu nggak cocok gitu ya. Karena dia ada distokia, kemudian kebutuhan pakannya relatif lebih tinggi segala macam, sehingga yang tetap kita pertahankan di sini sesuai dengan perintah dari pimpinan di pusat adalah yang 5%. Tapi ini sebagai sebagai percobaan ya untuk produksi daging gitu ya. Memang dia kalau kita lihat di sini relatif bobot awalnya lebih tinggi, tapi kalau secara umum ya baik dari Brahman dan BB itu mirip-mirip, baik dari bobot lahir, kemudian dari bobot 105 hari gitu, bobot 205 hari, 12 bulan dan seterusnya, itu mirip-mirip. Dan di sini memang terlihat bahwa sapi PO ini memiliki bobot yang relatif lebih rendah di semua parameter. Namun sapi PO ini paling gampang pakannya, gitu. Paling tahan dia terhadap kondisi pakan yang kurang baik dibandingkan Brahman dan Mohon BB. maaf Gitu. Bapak, Ya Bu. ini Ya. ada beberapa yang ngomong di kolom chat, semisal suara Bapak kecil gitu. Oh, Ya. oke. Karena kita coba kalau sekarang gimana? Kalau sekarang halo, bagus nggak? Ya, sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya. Diulang dari awal atau bagaimana nih? Karena saya harus, kalau tadi di situ agak saya tahan-tahan suaranya karena ikut ini pertemuan SPI dengan pimpinan ya. Kalau ini saya sudah pindah, jadi saya lebih bisa perkuat volumenya. Sudah jelas belum ya? Sudah Pak, sudah masuk jelas. Oke, baik. Saya lanjutkan gitu ya, nggak usah dari awal ya. Ya, langsung dilanjutkan saja Pak, tidak apa-apa. Oke, baik. Di sini kita lihat sapi PO memang lebih rendah daripada yang lain. Tapi sapi PO ini karena ini sapi lokal kita, maka dia yang paling tahan terhadap panas, paling tahan terhadap nutrisi yang lebih
lebih rendah ya dibandingkan sapi Brahman dan sapi BB. Dan sapi BB kita memang sedikit mendapat perlakuan istimewa ya di kita. Ini mendapat tambahan pakan yang lebih baik dibandingkan sapi PO dan Brahman. Sehingga di sini performa sapi BB sama dengan sapi Brahman. Tetapi kalau jumlah pakannya kita samakan ya dengan Brahman, maka kita yakin bahwa parameter untuk BB cross ini langsung jatuh nih Bapak Ibu ya. Makanya di sini BB Cross Belgian Blue ini kita bisa sarankan untuk penggemukan saja, penggemukan yang serius. Tetapi untuk masyarakat yang lain kita tidak sarankan ya, apalagi di peternak kecil di bawah gitu ya. Nah, ini adalah parameter teknis yang kita punya di mana umur partus pertama Brahman tuh 27 bulan, PO. Nah, ini relatif BB memang lebih baik gitu ya. Di service per conception juga sama, BB Belgian Blue lebih baik. Nah, cuman di consumption rate ini Brahman yang lebih baik. Jadi memang di seluruh parameter di sini memang BB terlihat bisa mengimbangi reproduksi dari Brahman dan PO. Tapi masalahnya itu di sini BB itu kita berikan prioritas, begitu ya. Kita berikan prioritas pakan yang sangat baik, begitu, sehingga dia reproduksinya bisa menyamai yang lain. Tapi kalau jumlah pakan nutrisi ini kita samakan dengan Brahman dan PO, maka performance reproduksi dari Belgian Blue akan jatuh begitu. Nah, ini kira-kira bagi rekan-rekan semua sapi Brahman yang ingin kita gembalakan begitu ya. Kalau kita menyuruh mereka keluar cukup ditepokin saja, tepok, nah gitu ya. Nah, dia akan keluar mengikuti instruksi dari pegawai kita. Nah, dia akan kita arahkan ke padang gembala yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah model pemanenan rumput yang ada di Sembawa. Sorry. Aduh. Nah, gitu ya. Jadi kita memanen HPT itu dengan mekanisasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, yang ini adalah kita gunakan untuk memanen kebun rumput seperti king grass, kemudian pakcong dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita panen langsung tercoper dan langsung masuk ke wadahnya. Jadi jangan khawatir nih rekan-rekan adik-adik milenial nih dari mahasiswa atau yang masih baru-baru, jangan membayangkan bahwa kerja peternakan itu sekarang ngarit segala macam, tidak ya. Jadi ke depan itu bukan ke depan ya, kita sudah mulai melaksanakan model pemanenan ini dengan mekanisasi. Ya, seperti ini ya. Kita memangkas sorghum untuk pembuatan silase ini langsung. Tapi model harvesternya agak berbeda dengan yang tadi gitu. Nah, ini adalah kebun sorghum yang sengaja kita tanam agar memperoleh silase yang berkualitas. Karena sebagaimana kita tahu sorghum itu memiliki karbohidrat yang tinggi. Nah, ini adalah harvester pemotong untuk padang ya, untuk pastura kita. Nah, ini rumput BD kita juga potong. Selain untuk digembalakan, rumput yang sisa itu juga kita potong juga untuk kita langsung berikan kepada sapi-sapi dari kami. Nah, untuk penguatan pakan kita di Sembawa, nah kita juga memproduksi baik itu hay berupa hay baler maupun silase. Nah, khusus silase ini kita kembangkan model khusus di Sembawa, yaitu model kotak. Ini teknik inovasi ini memperoleh penghargaan juara ya di lingkup provinsi di sini gitu. Karena model pembuatan silase yang ini sangat efisien ya, sangat ekonomis. Ya. Kalau pakai silase baler, kita harus perlu beli alat-alatnya gitu ya. Kemudian mungkin plastiknya khusus. Nah, kalau dengan inovasi silase yang dikembangkan di PT Sembawa, kita hanya cukup menyediakan kotak seperti ini, kotak papan kayu begini. Nah, setelah itu dilepas dan kemudian di wrapping dengan plastik wrapping. Ini banyak tersedia di pasar, ya. Ini sangat banyak tersedia di pasar gitu. Nah, dengan begini ini sekitar 5 ton.
ini sekitar 5 ton. Nah, dan kita punya hampir sekitar 350 ton silase yang kita gunakan sebagai cadangan pakan ketika nanti masuk kita pada musim kering gitu. Nah, selain dari silase yang kotak begini, kita juga membuat silase di silo ya seperti biasa. Dan ini adalah saya pikir model yang kami sarankan yang cost efisien, di mana ongkos produksinya mungkin sangat rendah, tetapi jumlah silase yang diproduksi sangat tinggi. Bandingkan misalkan Bapak Ibu membuat ini dengan pakai tong-tong itu ya, pakai tong hijau. Itu memang bagus ya, silasenya pasti bagus, hasilnya pasti bagus, tetapi investasi untuk pembelian tong itu pasti cukup mahal. Nah, selain itu pupuk, selain kita gunakan langsung di padangan, nah, kita juga buat menjadi pupuk bokasi, pupuk yang kita proses gitu. Di mana caranya adalah kita sisihkan pupuk ini di kandang, kemudian di tempat khusus yang teduh, kemudian kita bersihkan ya kotorannya, dan ini kita tambahkan sedikit kotoran ayam agar semakin meningkat nilai nutrisinya gitu. Terus kemudian kita aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur dengan baik gitu. Nah, kemudian kita beri aditif yaitu E4, ini juga banyak tersedia di lapangan, di mana ini adalah probiotik ya teman-teman ya, untuk membantu kecepatan pencernaan dari pupuk kandang menjadi pupuk gitu. Karena kalau tanpa E4 ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, campuran tersebut kemudian kita siram-siramkan seperti ini secara merata. Dan setelah itu kita tutup nih, karena proses fermentasi dari E4 ini, dari bakteri ini adalah secara probiotik gitu. Secara anaerob gitu ya, sehingga harus ditutup. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kering dan tinggal kita ayak deh. Jadi kita biar bagus, kita sisihkan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bagus, kemudian bentuknya rata, dan kemudian siap untuk di-packing dan dijual. Cara saya ini peluang bisnis bagi teman-teman yang berusaha sapi untuk menjadi pupuk yang baik. Gitu. Nah, kemudian, itu terkait dengan sapi. Nah, untuk ayam, kita punya 8 galur nih Bapak Ibu ya. Ada Sembawa, ada Arab. Kalau Sembawa ini relatif karena produksi telurnya tinggi, kita arahkan dia menjadi ayam petelur gitu ya. Arab Gold juga sama, karena sesama ayam Arab sebenarnya. Tapi kita sudah seleksi sehingga kita sudah ini sudah menjadi standar galur ayam Sembawa namanya gitu. Kita juga punya ayam KUB, KUB 2 juga ya, Janaka dan Naraya. Nah, ini adalah produksi pertama ya, di mana Sembawa sama Gold ini paling tinggi produksi telurnya gitu. Tapi kecepatan untuk mencapai bobot 1 kilogram itu adalah yang paling tinggi adalah Janaka dan Naraya. Sehingga positioningnya adalah Sembawa sama Arab ini kita posisikan sebagai ayam petelur, dan Janaka dan KUB yang lain ya, KUB ini biasanya kita arahkan sebagai ayam daging, sedangkan yang lain adalah tipe Biguna. Tapi yang menarik adalah nanti di ayam kapas nih, di mana ayam kapas nih sekarang karena warnanya yang hitam gitu ya, karena warnanya yang hitam, ternyata sebagai orang tuh malas tuh memakan ayam itu, memakan ayam karena merasa jijik ya. Tapi ternyata dia ini banyak mengandung karnosin ini ya, di mana dia ini bagus untuk memperlambat penuaan, baik untuk fungsi ginjal, fungsi hati gitu. Sehingga orang Cina ini sekali referensi kita ke Cina gitu ya. Nah, Cina ini banyak mengkonsumsi ini, terutama dari ibu-ibu yang baru melahirkan gitu ya. Dan dia juga bersifat anti kanker. Sehingga positioning ke ayam kapas sekarang, kalau selama ini posisi ayam kapas ini kita fungsikan sebagai ayam hias, tapi kita sedang merubah image-nya, brand image-nya dari ayam hias
menjadi ayam yang obat gitu, yang obat. Tentunya ini nanti harganya akan berbeda gitu. Dan ini juga menarik kalau Bapak Ibu lihat di Tokopedia atau di market online yang lain, ini harga daging ayam yang warna hitam itu pasti lebih mahal dibandingkan ayam yang standar gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat di market online itu 7 on saja sudah 80.000. Ini tentunya peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh ayam KUB ya. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, nah ini ayam sensi ini seperti ini, agak putih berlurik begitu. Nah, ini adalah ayam merawang. Nah, ini ayam kapasnya tadi ya. Memang dia kulitnya putih ya, tapi ini dagingnya ini agak kehitaman gitu. Nah, ini adalah ayam Arab Golden. Nah, teman-teman semua, selain kita mengembangkan ayam, tentunya kita juga produksi dong, produksi DOC. Nah, di kita itu setiap minggu rata-rata produksi kita itu sekitar 7.000 sampai 8.000 DOC gitu ya. Sehingga setahun target kita produksi ada 500.000 ekor gitu. Nah, ini adalah mesin penetas kita. Ini besar-besar nih gitu. Satu mesin itu bisa menetaskan hampir 18.000 telur gitu ya. Tentunya nanti setelah diseleksi ya mungkin akan berkurang ya. Tidak semuanya akan. Nah, ini adalah hatcher kita di mana tadi yang sudah kita ramkan selama 18 hari. Nah, dia akan menetas di sini dan nanti akan kita seleksi lagi gitu ya. Oke. Nah, distribusi bibit ternak kita baik ayam maupun lokal sudah distribusikan hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, mulai dari mana nih? Mulai dari Pulau Rote sampai ke Kaltara. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi kita memang melayani hampir seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, mungkin secara umum seperti itu Mbak Host yang dapat kami sampaikan. Nah, akhirnya jangan lupa nih kita juga punya medsos nih. Tolong di merapat ke medsos kita. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita juga ada YouTube dan kita juga ada di TikTok. Mungkin cukup ketik BBTU HPT Sembawa di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Insya Allah kita akan berjumpa di sana. Jangan lupa like, comment, and share ya, agar kita lebih semangat untuk melaksanakan medsos kita. Baik, mungkin itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Imron yang telah menyampaikan materinya. Oke, Sobat Ternak, tadi itu ya materi yang telah disampaikan dari Dr. Muhammad Imron SPT MSI sebagai Kepala BPTU UHPT Sembawa. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa mengenai ternak-ternak apa saja yang berada di BPTU HPT Sembawa. Mungkin setelah ini nanti kita lebih banyak ke sharing aja ya Pak ya, seperti itu ya. Mungkin nanti dari Sobat Ternak semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya-jawab yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh Sobat Ternak. Pada Sobat Ternak sekalian, semisal ada pertanyaan bisa raise hand atau mengajukan lewat kolom chat. Oke, Mbak Bilqis, sepertinya ini udah ada pertanyaan yang masuk ya, Mbak? Bentar. Oke, baik. Oke. Ini pertanyaan pertama. Ini dari Mufabah. Jadi, izin bertanya, Pak, ayam kapas sebenarnya itu sumber awalnya dari daerah mana ya, Pak? Kalau ayam kapas. Baik, Ayam Pak kapas. Imron. Nggih, ayam kapas, Pak. Oke. Iya. Ayam kapas ini dulunya itu dibawa oleh Cina ini ya. Dulunya ayam kapas itu sebenarnya dari Cina ya. Dari Cina. Dan kemudian masuk ke Indonesia entah tahun berapa gitu ya. Tapi yang jelas kita punya ayam kapas ini sejak tahun 2001 ya. Dan setelah itulah kita kembangkan. Cuman
dari 2001 sampai sekarang ini posisinya masih di ayam hias ya, sehingga peminat dari DOCM Kapas masih belum terlalu banyak dan produksinya paling sedikit di kita. Namun kalau kita sudah brandingnya nanti berubah menjadi ayam protein tinggi, ayam obat begitu, insya Allah nanti akan banyak ini peminatnya, begitu Mbak. Dan ayam ini juga punya rasa gurih ya, punya rasa gurih dengan tekstur yang enak gitu. Makanya kemarin ketika Pak Dirjen dan Pak Direktur PKH, Pak Dirjen PKH dan Pak Direktur Bitro itu ke kita, terus kita sajikan 2 jenis ayam. Yang satu ayam biasa standar warna putih, satu lagi ayam hitam. Yang habis itu ayam hitamnya gitu. Saya pikir itu testimoni bahwa ayam hitam ini memang secara organ leptik, secara mata itu agak gimana ya, warna hitam. Tetapi karena khasiatnya bagus, nah itulah, dan rasanya gurih. Dan Pak Direktur dan Pak Dirjen itu sudah merasakan itu, insya Allah itu akan jadi testimoni yang baik gitu, untuk mendorong produksi ayam kapas. Gitu Mbak. Oke. Berarti masih bisa dikonsumsi ya Pak kalau ayam kapas? Justru kita dorong brandingnya menjadi konsumsi Mbak, cuman menjadi ayam obat begitu. Oke. Ya. Makanya nih saya cari di Tokopedia atau di market online lain, berat 7 ons saja sudah 80.000 ini. Gitu. Bayangkan kalau ayam biasa, ayam kampung, Iya. kan sekilo cuma 35.000 ya kalau nggak salah ya. Kalau Iya. ayam hitam, ayam daging hitam itu 7 on udah 80.000. Kalau sekilo kan berarti di atas 100.000. Iya. Nah ini tentunya peluang bisnisnya sangat baik. Tapi untuk di daerah Sumbawa Begitu, sendiri Mbak. konsumsinya juga sudah banyak Pak? Itu dia, sekarang itu posisinya masih ayam hias gitu. Jadi ya lucu-lucuan lah. Karena ayam kapas itu lucu Mbak. Jadi bulunya itu kayak kapas gitu ya, putih gitu ya. Oh, Dan iya. dia pantas juga untuk ada di depan rumah sebagai ayam hias. Tapi Oh. akan jauh lebih baik kalau ayam itu kita konsumsi gitu, karena itu obat gitu. Kalau pengen awet muda, makan ayam hias. Makan ayam kapas. Baik, terima kasih Pak Imron untuk Kira-kira gitu. jawabannya. Kasih. Oke. Mama Untuk kasih. Mama kasih. Mama Tunggu. kasih. Siapa baik. tuh? Pengen ayam kapas kali ya? Tuh. Mungkin bisa tolong Mana di nih? ya. Pak Imron. Oke. Pak Togar ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bapak ada dari Nurfianto. Itu pertanyaannya, izin bertanya Bapak kepada Pak Imron. Yang pertama, bagaimana koleksi plasma nuftah dan varietas rumput pakan ternak dan leguminosa? Yang kedua, untuk silase, apakah metode yang dijelaskan tadi dapat digunakan untuk seluruh HPT? Gitu Bapak, terima kasih. Ya mungkin bisa dijawab satu-satu dulu ya Pak ya. Ya, boleh, iya Bapak. Pertanyaan nomor 1 dulu ya, Wah, mengenai ini sudah jelas kayak ujian pertanyaannya ya. Pak. Oke, ini mirip ujian ini ya. Karena saya tuh baru sebulan ya di sini bergabung dengan BPTU Sumbawa. Tapi insya Allah karena juga ada tim nih. Jadi kalau hijauan pakan ternak, koleksi kita tuh banyak. Hampir sekitar 16 ya. Ini ada hampir 16 rumput. Rumput raja, rumput gajah, rumput Meksiko, BD, BB, BHB, Setaria, dan segala macam. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang memerlukan bibit dari rumput-rumput tersebut, silakan bersurat kepada PKH dan tembusan ke kita. Insya Allah nanti kita akan share gitu ya. Itu jenis rumputnya. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Ini Bapak, untuk pertanyaan keduanya, untuk silase, apakah metode yang dijelaskan tadi dapat digunakan untuk seluruh HPT? Ngatur. Oh, itu kan asalkan kita paham ya bahwa prinsip membuat silase itu kan ada biomasanya, kemudian ada karbohidratnya untuk protein, untuk energi dari dari mikroba untuk mencerna itu ya, dan prosesnya anaerob.
Jadi 3 hal itu saja. Jadi apakah itu nanti modelnya adalah model silase kotak seperti yang dikembangkan oleh teman-teman Sumbawa atau silase baler yang secara komersial tersedia dan banyak tersedia di luar negeri ya. Terus misalkan pakai silo itu tidak ada masalah. Itu hanya tempat saja. Tetapi pada prinsipnya prinsip dasarnya sama, yaitu ini adalah proses anaerob, dia perlu tambahan energi. Kalau sumber biomasanya dia dari jagung, dari tebon jagungnya ada jagungnya atau ada sorghum, itu langsung saja gitu. Karena energi sudah dari jagung ya. Tetapi kalau dari rumput kebun seperti rumput gajah, rumput pakcong, rumput raja gitu, alangkah baiknya ini ditambahkan dengan energi tambahan ya, eh, molasses, bisa molasses, kemudian bisa ditambahkan bakteri lagi, probiotik ya, agar mempercepat dan hasil lebih bagus. Pada prinsipnya nggak masalah, sama aja. Itu hanya kita membuat sebuah metode membuat silase yang murah, kan begitu ya. Dan yang murah itu salah satunya adalah menggunakan silase kotak. Karena kalau pakai silase baler nanti kita juga harus beli alatnya, beli mesinnya dan segala macam, dan plastiknya juga khusus kayaknya itu. Tapi itu semua pilihan, tidak ada masalah. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini kita dahulukan yang raisen terlebih dahulu ya Bapak. Ini ada beberapa yang raisen, mungkin bisa ngobrol langsung dengan Pak Imron gitu. Mungkin dari Kak Rina Permatati mungkin bisa on mic untuk bertanya langsung kepada Pak Imron. Baik. Halo, Oke. halo, Ya, halo. Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Waalaikumsalam Mbak Rina. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Rina Permatati. Pekerjaan saya sehari sebagai penyuluh pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan. Menarik sekali diskusi kita pada siang ini, Pak. Dalam hal ini BPTU Simbawa salah satu ikonnya adalah sapi Brahman tadi, Pak. Nah, kalau kita ketahui sapi Brahman ini banyak sekali memiliki kelebihan-kelebihan banding dengan sapi lain, misalnya PO. Namun kenyataannya Pak, saat ini kalau kita lihat perkembangan populasi sapi Brahman secara umum itu kan masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya tingkat perkembangannya masih rendah gitu Pak. Padahal dari sisi dia sangat banyak sekali mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah, menurut eh, pengamatan atau apa kajian lah mungkin di BPTU Simbawa Pak, kira-kira ini kenapa ini bisa terjadi dan kira-kira apa aja faktor penyebabnya? Satu, kemudian yang kedua, eh, tadi masalah pakan ternak. Ini mungkin kalau masalah pakan itu sudah masalah umum bagi peternak kita, karena sebagian besar dari peternak itu dalam menyediakan pakan itu masih masih sangat terbatas. Mereka masih mengandalkan pada pakan hijauan. Sementara kita punya pakan alternatif dalam bentuk hai dan silase. Nah, tadi saya lihat di tayangan PPTP-nya Pak Imron itu ada pembuatan silase dengan memakai plastik wrap. Nah, dan saya lihat tadi pembuatannya hanya di tempat terbuka gitu kan Pak ya, tempat terbuka. Nah, ini menurut pengalaman di PPTU sendiri Pak, apakah ini tidak ada pengaruh dari cuaca? Karena kan pada saat kita melakukan proses tersebut kan cuaca cukup panas atau Bapak. Apakah ini ada dampaknya nanti mana yang lebih bagus mungkin kalau kita melaksanakannya di tempat yang yang udah tertutup gitu kan, tidak ada kena cahaya matahari ataupun hujan langsung gitu Pak. Karena kita nanti pernah juga mencoba di tingkat petani membikinnya Pak, ada kadang-kadang masih ada tumbuh jamur gitu Pak. Nah, mungkin ini kami pengen dapat trik-triknya Pak ya, tips-tipsnya sehingga dalam pembuatan silase dan hai tersebut bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, petani pun akhirnya lebih termotivasi untuk memakai membuat pakan hijauan alternatif seperti ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung atau gimana, Bos? Baik, Bapak, bisa langsung dijawab, Bapak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ada yang nanya sapi juga nih. Karena core saya di sapi ya. Saya 20 tahun dulu di BET Cipelang, di sapi, ambil transferan segala macam, 6 tahun di pusat, disuruh kebijakan. Nah, baru 1 bulan setengah ini ngurusin Sembawa. Begitu ngomongin ayam, saya nggak pede sebenarnya. Makanya ini ada tim di belakang saya sebenarnya, ngasih bocoran. Em, Terkait dengan pertanyaan pertama, kenapa Brahman? Nah, inilah ya eh, mungkin salah salah kami juga waktu saya di pusat gitu ya, memperkenalkan apa namanya Bos Taurus. Bos Taurus itu sapi simental, limosin dan kawan-kawan itu sebagai sapi yang terbaik. Padahal sebenarnya sapi ini memang dia memiliki pertumbuhan yang paling tinggi ya dibandingkan Bos Indicus. Ya, paling tinggi, tetapi dia harus diberikan nutrisi yang baik gitu ya, nutrisi yang baik. Nah, sebenarnya win-win solutionnya itu ada di cross. Kita crossing antara Bos Indicus dan Bos Taurus, semental atau PO tadi, PO di IB dengan semental, di IB dengan limosin itu bagus banget gitu ya. F1, F2 itu bagus banget. Artinya dia masih dapat untungan dengan PBB-nya yang bagus gitu. Tetapi darah indikusnya masih kuat sehingga dia masih tahan terhadap cuaca panas dan masih tahan terhadap kualitas pakan yang kurang baik di tingkat peternak gitu. Tapi sekali lagi kalau pakannya bagus nggak ada masalah, mau indikus mau Bos Taurus gitu. Tapi masalahnya ini begitu petani mendapatkan manfaat pertambahan badan yang baik dari semental limosin, akhirnya dia mau yang berikutnya kawin limosin lagi, kawin semental lagi sampai F5 sampai F6. Nah, kalau udah sampai ke sana, berarti kita sudah menganggap ini pure breed gitu ya. Pure breed. Ini pure breed menjadi darah Bos Taurus. Darah Bos Taurus itu dia perlu iklim yang lebih rendah, temperate gitu, lebih agak dingin sedikit, dan juga perlu kualitas pakan yang jauh lebih baik dibandingkan sapi tropis gitu. Nah, karena petani kecil tidak bisa menyediakan secara ideal, dampaknya adalah kawin berulang, dampaknya adalah susah bunting, dampaknya adalah gangrep dan segala macam. Nah, begitu gangrep, akhirnya Bapak Ibu kan kasih obat ke segala macam. Padahal secara umum penyebabnya pakan, nutrisi. Kalau kita memberikan nutrisi yang baik, maka insya Allah gangrep itu ya tidak ada. Udah gitu ya ini kan iklim tropis gitu. Sementara Bos Taurus mental emotion itu di subtropis. Nah, jadi pola pikir saja nih Bu dari peternak kita. Andaikan nih, kami berharap andaikan yang sekarang di teman-teman peternak punya F5, F4, semental limosin, berkenan kembali 1 kali IB dengan sapi lokal kita, baik dari Brahman maupun dari PO maupun dari Bali, kembali ke darah memperkuat separohnya Bos Indicus. Nah, insya Allah ini bisa mengembalikan fungsi-fungsi reproduksinya menjadi lebih terkendali gitu ya. Jadi ini mari karena Ibu penyuluh, ini kebetulan mari kita sampaikan kepada peternak kita agar semental limosin memang bagus secara PBB, secara pertumbuhan, tapi dia nutrisinya harus bagus. Tapi ingat, semakin dia kembali ke kemurniannya makin tinggi, maka iklimnya juga harus dingin gitu, iklim temperate gitu. Sehingga akhirnya kalau itu mereka ngotot selalu di semental limosin, maka akhirnya banyak gangguan reproduksi akan mereka dapatkan gitu ya. Itu kira-kira kalau terkait dengan kenal. Sedangkan Brahman dan PO itu kurang favorit, kenapa? Ya karena kalau dibandingkan dengan semental limosin, ya PBB-nya tidak sebagus mereka, tidak sebagus semental limosin. Tetapi keunggulannya adalah dia itu tahan terhadap lingkungan yang lebih panas dan tahan terhadap kondisi nutrisi yang lebih kurang dibandingkan dengan yang lain gitu. Sehingga karena kurang, makanya peternak nggak mau. Bahkan mereka lebih bersedia sapi tidak di IB ya dibandingkan dengan kalau di IB tapi pakai Brahman PO. Mereka nggak mau, udah mendingan nggak usah di IB aja. Itu sebenarnya salah itu. Nah, tugas kita semua nih, terutama penyuluh untuk sama-sama sampai kepada masyarakat. Terus kalau yang tadi silase, jadi seperti saya sampaikan tadi Bu, pada prinsipnya silase itu apapun modelnya, apapun tekniknya, itu prinsipnya sama, yaitu dia harus anaerob, dia itu harus dicukupkan energinya, ya,
dan dia apa namanya ada biomasa yang mau difermentasi gitu. Nah, punya di kita itu bukan hanya plastik plastik cover plastik apa namanya tadi? Bukan plastik wrapping saja, Bu. Mungkin nanti kita share ulang lah. Jadi setelah kita plastik wrap pakai plastik wrap semuanya, kita di bagian atasnya kita berikan plastik lagi yang tebal gitu. Plastik yang tebal untuk mengurangi pengaruh cahaya dari luar gitu. Nah, nanti barangkali nanti tim saya bisa nge-share lagi Bu di chat gitu. Ya, atau kalau Bapak Ibu ada yang berkenan mendapatkan video-video tadi bisa japri ke tim atau alamat email gitu nanti kita kirimkan gitu atau nanti kita lihat di medsos lah nanti kita share di medsos ya jangan lupa kita ke Bapak Ibu ditunggu di medsos kita nanti kita upload lagi di sana gitu. Jadi tetap saja Bu wrapping setelah itu kita kasih plastik tebal nah setelah itu kita wrapping lagi gitu untuk memastikan agar ini adalah ini anaerob tapi dari proses pembuatan saya jamin proses silase kotak ini adalah yang paling minimalis ininya investasinya gitu. Kalau silo kita harus punya silonya. Kalau silase baler kita harus punya mesinnya gitu. Tapi ini nggak ada nih. Kita cuma beli plastik wrapping yang banyak tersedia di minimarket di pasar gitu dan kemudian ditambah kotak saja sebagai pencetak. Insya Allah itu sangat berguna bagi teman-teman lapangan, Bu. Silakan sebut di Adobe, Bu. Kalau ada ini nanti kita bantu. Demikian Mbak host. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibacakan Mbak Bilkis. Masih boleh bertanya ya, Pak? Boleh. Sampai jam berapa emang? Insya Allah sampai jam 14.45. Iya, Pak. Oh, 45. Oke, monggo. Oke, Pak. Monggo. Oke, Bapak. Oke, Pak. Mungkin bisa dibacakan Mbak Bilkis? Oke, baik. Ini di kolom chat sudah sangat banyak sekali ya, Pak, yang ingin bertanya kepada Pak Imron. Ini ada pertanyaan dari DKPP Kabupaten Madiun. Izin bertanya, Pak Imron, mana yang lebih menguntungkan, perkawinan alami atau IB untuk ayam? Mungkin bisa dijawab ya. Perkawinan alami vs IB. Waduh, pada ayam lagi. Wah, ini masuk keluar dari zona nyaman saya nih. Karena mengenai ayam. Tapi pada prinsipnya semua dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau kita punya pejantan yang bagus, ayam yang bagus dan kita ingin tahu dia kawin dari siapa, itu IB gitu. Tapi bagaimanapun kawin kalau kawin alam ya pasti ya karena jantan tuh ahlinya kawin kan begitu ya Mbak ya. Ayam jantan tuh ahlinya kawin kapan si betina ayam itu pengen kawin gitu. Yang tepat gitu. Sehingga pasti dia fertilitas tinggi. Lebih dari 90%. Tapi masalahnya ayam yang terbaik ini kan cuma sedikit gitu. Jadi kalau kita menggunakan IB ya pastinya kita menggunakan ayam-ayam yang sudah terpilih lah, ayam yang super lah gitu ya, agar kita nggak rugi karena kan investasi juga. Kalau cuma ayam-ayam standar biasa, ya rugi dong kalau kita pakai IB karena kan kita harus beli squidnya, harus beli medianya, harus beli ilmunya, gitu, harus paham ilmunya. Jadi ini panjang urusannya gitu ya. Nah, sedangkan kalau pakai IB ini tentunya kalau kita lebih gampang memilih tetuanya gitu. Jadi kalau kita punya jantan yang sangat banyak, kalau sudah kita terpilih 1 atau 2 atau berapa ekor, nah maka itu saja yang kita pakai untuk mengawini. Ayam yang jantan yang lain kita jadikan opor saja, gitu. Kita jadikan opor saja biar kita makan, gitu. Nah kemudian daya tetasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sudah seleksi nih, gitu. Kita sudah seleksi bahwa ayam-ayam dengan galur dengan tetua ini dia akan punya varietas yang lebih baik, gitu ya. Dan karena kita lakukan dengan intensif, maka produksi menjadi lebih masif. Tapi masalahnya adalah itu perlu ilmu, itu perlu pengetahuan, itu kita perlu modal juga gitu. Jadi pilihan lah gitu. Jadi akhirnya pilihan. Apakah mau pakai IB atau kawin alam, itu adalah pilihan. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin mengembangkan ayam biar banyak, ya ayam kawin alam saja gitu. Tapi kalau kita sudah
berpikir breeding gitu ya. Kita berpikir seleksi, maka kita sarankan pakai IB. Tapi ya kita harus tahu ilmunya gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ingin belajar tentang bagaimana IB ayam, kita tunggu di Sumbawa ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand juga ya, biar nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Pak Imron. Atas nama Anantesya Heradini dari DPKP Kota Palu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Imron, di Kota Palu itu sendiri ada yang namanya sapi Donggala. Dia turunan dari sapi PO, Brahman, dan warnanya warna putih juga, Pak. Dan memang untuk di sini kan daerahnya tahu, Bu. panas. Iya, sapi Tahu. simental dan limousin itu memang di sini tidak tahan, Pak. Kebanyakan kurus. Kalau sudah panas tidak mau makan. Ya. Iya, terus yang ingin saya tanyakan Pak mengenai silase tadi, apakah ada kegagalan untuk proses fermentasinya ketika menggunakan double wrap tadi? Apakah persentase kegagalannya apakah sering atau selama ini berhasil terus? Karena dilihat kan menggunakan plastik, jadi potensi kebocorannya itu lebih besar dibanding dengan yang menggunakan silo. Terus Pak, yang ingin saya tanyakan lagi mengenai apakah di BPTU Sumbawa menggunakan konsentrat atau cukup dengan pemberian pakan hijauan saja atau silase saja. Kalau ada konsentratnya, konsentrat yang digunakan biasanya apa saja Pak? Terima kasih. Oke. Oke, Mbak Anantasya itu. Saya senang nih ada video yang menarik bagi teman-teman semua di lapangan untuk dicermati ya. Dan silase itu adalah sharing kita lah untuk teman-teman semua tentang teknik pembuatan silase. Tentunya apakah ada titik-titik kritisnya gitu ya? Atau kalau saya tayang ulang boleh nggak gitu? Ya, agar itu kelihatan nggak? Ya, kelihatan Kelihatan Pak. ya, teman-teman. Karena ada beberapa orang yang nanya silase. Nah, ini ya. Ini kan kita buat cetakannya nih. Jadi kayunya hanya buat cetakan nih, gitu. Nah, terus rumputnya adalah rumput potong, gitu. Kalau rumput, terus ini diinjek-injek nih. Nah, ini jangan lupa dikasih molasses, ya. Dikasih tambahan probiotik juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah padat, ini dikeluarkan nih, cetakannya dikeluarkan nih. Kalau sudah padat gitu. Ini tadi diinjek-injek sudah ada molassesnya ya. Nah, baru setelah itu di wrapping. Nah, ketika wrapping ini pastikan itu nggak boleh ada celah yang kosong. Nah, ini loh, kita masih lapis lagi dengan plastik tebal, teman-teman semua. Bagian atasnya gitu ya, agar nggak terlalu kena. Nah, setelah di plastik tebal, kita wrapping lagi bagian luarnya. Nah, tentunya di sini titik kritisnya adalah pertama tadi ya, molasses itu harus diberikan dalam jumlah cukup. Kalau tidak, kalau dia energinya kurang, maka silase itu nggak jadi, gitu ya. Kalau silasenya silase kebanyakan ya sayang aja gitu. Soalnya silase itu mahal, karbohidrat itu mahal kalau untuk buat yang semacam ini gitu. Nah, itu yang pertama ya, aditif ya, energi. Kalau ditambah probiotik itu lebih bagus. Mau tambah E4 atau mau tambah probiotik dalam bentuk yang lain seperti taserat itu banyak itu. Silakan saja, itu akan lebih bagus mempercepat terbentuknya si rumput ini menjadi silase. Nah, yang kedua, ini pastikan nih yang begini-begini risiko nih yang sobek-sobek ini. Jadi kalau selama dia wrappingnya nggak sobek, pasti ini nggak sobek, artinya sistem adalah sistem anaerob, maka insya Allah tidak akan ada kerusakan Bapak Ibu. Sama seperti kita buat di gentong biru itu ya. Itu dia 100% itu jadi silase itu. Nah, di sini karena kita taruh di luar dan bentuknya besar dan kita pakai plastik-plastik
standar emak-emak gitu ya. Nah, ini masih ada kemungkinan di beberapa tempat ada bocor gitu. Nah, dengan modal seperti ini pengalaman kita mungkin 5%, di bawah 5% saja yang mulai pembusukan. Nah, masih ada 95% yang bagus gitu, Bu. Nah, dengan teknik yang murah begini, saya pikir kehilangan 5% itu masih masih masuk akal lah gitu. Seperti itu gitu. Jadi intinya itu saja, jangan boleh ada kebocoran gitu. Selama tidak bocor, insya Allah hasilnya bagus. Kalau silo, jadi kita harus investasi dulu. Tapi kalau penutupan silo ini juga nggak benar, ya sama, risikonya sama. Di situ akan banyak jam. Begitu, Bu. Oh, konsentrat ya. Terkait dengan konsentrat, di HPT kita ini ada tiga, tiga komponen nih yang kita berikan. Hijauan kita itu ada yang berupa rumput segar ya, rumput potong dan gembala yang tadi yang dipotong langsung gitu. Kemudian juga ada legum, legum kita banyak nih eh, yang kita berikan, dan juga silase pada musim kemarau. Tapi pengalaman kita kalau diberikan HPT saja nih sepertinya masih kurang maksimal nih gitu ya, masih kurang maksimal. Artinya kalau full HPT seperti di luar negeri itu mungkin rumputnya ada rumput padangan yang kualitas bagus ya, yang kualitas bagus. Nah, di kita kan masih kualitas standar nih, king grass, pakcong, kemudian macam itu kan masih kualitas rata-rata sebenarnya gitu. Jadi menurut pengalaman kita ini masih harus kita tambahkan dengan konsentrat 1 kilo sampai 2,5 kilo gitu, tergantung dari kondisi sapinya, tergantung dari kondisi ketersediaan HPT yang kita punya gitu. Nah, konsentrat itu kita buat bahannya itu ada onggok, bukil kelapa, bungkil sawit, kayak seperti itulah, jagung, karena itulah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau untuk konsentrat itu kita maksimalkan saja bahan-bahan karbohidrat, bahan-bahan protein, dan bahan-bahan energi yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Jadi kita masih tetap pakai konsentrat tuh. Gitu. Silakan Mbak Hos. Baik, terima kasih Pak Imron atas jawabannya. Ini berhubung waktu sudah mau menunjukkan 14.45, ini kalau semisal ada satu pertanyaan lagi, bagaimana Pak? Boleh 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ya terserah. Oh iya, oke. Terserah hostnya. Ya, baik. Masih fresh Pak Imronnya. Oh iya. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan masuk dari Setiawan Magetan. Salam Pak Imron. Mau tanya terkait kami di Magetan pernah mendapatkan bantuan bibit sapi Brahman dari BPTU Sembawa. Angka keberhasilan kebuntingan ternaknya karena kawin alam. Kami coba berkali-kali dengan inseminasi, kok tidak ada yang jadi. Hal ini karena apa ya, Pak? Mungkin bisa dijawab langsung, Pak. Ya, oke, oke. Ya, 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 ya. Jadi Brahman ini dari negara asalnya memang di Australia itu dipelihara dengan lebih ekstensif gitu ya. Lebih ekstensif. Kenapa? Karena pengembangannya itu Brahman ini mampu mencerna kualitas pakan yang rendah, sehingga produksi dagingnya itu adalah yang paling ekonomis gitu. Untuk kita lah, untuk rendang itu, untuk buat rendang itu daging Brahman itu yang paling mantap lah di Indonesia. Kalau daging Wagyu untuk rendang ya bubar. Karena Indonesia belum banyak mengenal, secara umum steak tuh hanya ada di kota besar gitu ya. Nah, tentunya karena Brahman ini asal muasalnya adalah dikembangkan secara ekstensif, maka dia ini bersifat liar gitu ya. Besar badannya dan karakternya dia lebih liar. Bahkan dibandingkan PO, bahkan di sini ya, Brahman yang di sini yang sudah berpuluhan tahun, belasan tahun, ini karakter itu masih sangat terlihat.
Padahal dia sudah tiap hari melihat manusia dan sebagian juga kita kandangkan gitu. Tapi karakter liarnya ini masih belum kita bisa hilangkan. Jauh dibandingkan dengan Saipeo. Itu satu. Nah, kedua, Brahman ini bos indikus, ya. Bos indikus dengan karakter reproduksi yang spesifik. Ini kita buka lagi buku ketika saya kuliah kemarin, itu bos indikus itu sering menampakkan birahi itu di malam hari, ya, di malam hari. Nah, pertanyaannya, apakah para inseminator itu bersedia melaksanakan IB-nya di malam hari, mengikuti birahi puncaknya, ya. Saya misalnya birahi puncaknya. Jadi waktu ideal untuk kawin di Brahman itu ada yang melaporkan itu malam hari, gitu. Dan banyak kasus dia silent hit, dia tidak terlihat birahinya nggak terlihat. Nah, manusia tidak bisa mendeteksi itu, kecuali dia pakai hormonal yang harus setiap 6 jam dicek. Jadi kelemahannya kalau dia pakai IB, maka kita sebagai manusia adalah bukan pejantan yang terbaik untuk sapi, gitu. Ya. Jadi yang terbaik yang bisa menentukan kapan si jantan itu mau menikah, mau kawin adalah pejantan sapi. Itulah kalau untuk Brahman, teknik perkawinan terbaik adalah menggunakan kawin alam. Gitu. Kecuali kita mau pakai sinkron apa segala macam, tapi itu pun karena dia silent hit, maka seringkali sinkron pun agak-agak meleset sedikit, walaupun membantu ya kalau untuk Brahman, gitu. Jadi dugaan saya itulah yang menyebabkan IB perkawinan Brahman di sana kurang menghasilkan yang maksimal, gitu. Kedua, ya pakan juga, gitu. Ini teman-teman nih petani ini coba lihat di lapangan di Jawa lah terutama, ya, berapa banyak petani kita memberikan rumput. Paling yang banyak itu masuk itu jerami. Sementara kita tahu nggak jerami itu apa? Jerami itu cuma serat kasar saja, banyakkan lignin yang nggak tercerna, gitu. Jadi seberapapun banyak makan jerami, itu paling dia hanya buat perutnya dia besar, tapi secara reproduksi dia kurang ideal. Nah, jadi mungkin faktor nutrisi dan faktor status siklus reproduksi yang spesifik untuk Brahman itu yang menyebabkan teman-teman di mana tadi? Di Jawa Timur itu agak kurang berhasil. Tapi kalau itu di mix dengan pejantan, insya Allah itu akan sangat membantu. Makanya program pengamen Brahman itu ke depan ya kita selalu padukan dengan kawin alam, bukan dengan IB. Saya rasa seperti itu. Kalau ada pendapat yang lain, monggo, enggak apa-apa. Kalau dari sisi Keswan, sebenarnya kalau Brahman sampai masuk sampai mengalami masalah, itu yang salah berarti kitanya, gitu. Jadi sakit dia tidak bisa bunting, terus kemudian karena gangrep itu sebenarnya bukan karena ada penyakit masuk, tapi karena kita saja yang kurang maksimal dalam memaintain nutrisi sapi itu. Karena secara umum reproduksi itu masalah dari nutrisi, gitu. Kemudian setelah dia gangrep, setelah dia sistik atau dia macam-macam lah gitu, terus kemudian di PG sampai berapa liter pun ya itu pun tidak akan maksimal hasilnya. Kita harus kembalikan bahwa dia harus punya nutrisi yang baik. Itu menurut saya seperti itu. Gitu Mbak Hos. Oke, baik. Terima Mbak Hos kasih ini Pak siapa atas sih? Mbak jawabannya. Ini Bilkis. mungkin terakhir ya. Terakhir banget Pak. Ini ada yang minta di-share dari DPKPP Singkawang. Pak izin bertanya, daftar harga dok apa bisa di-share dan bagaimana tata cara pemesanannya? Kami di Pontianak. Oke Bu, kalau dari dinas mungkin nanti kita langsung ke Sembawah saja Bu. Ada tim kita yang menangani pemasaran, gitu ya, untuk DOC. Seperti itu. Oke, jadi nanti bisa langsung menghubungi kemana ini Pak? Di chat aja, di chat. Coba lihat di chat. Langsung Saya di minta tim chat. saya untuk memberikan nomornya. Ya. Lihat nanti di chat ya. Jadi nanti kalau ini selesai jangan buru-buru live.
kita kita tinggalkan nomor kontak person kita di situ. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya untuk sesi tanya jawab. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin bertanya, tapi berhubung keterbatasan waktu juga, mungkin nanti bisa langsung menghubungi sosial media yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imron. Nanti bisa sharing-sharing dan semoga nanti di Perpustok seri selanjutnya kita juga bisa kembali bertemu dan belajar bersama. Oke, baik. Tadi semua pertanyaan telah terjawab oleh narasumber dan kita telah sampai di penghujung acara. Untuk tadi para sobat ternak yang telah menanyakan tentang form presensi sudah di-share juga ya oleh admin di kolom chat. Nanti minta tolong untuk sobat ternak jangan lupa untuk mengisi form presensi. Karena nantinya juga itu sebagai bukti dari kehadiran dan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, baik. Oke. Oke, baik Mbak Billy. Sebelum ditutup, itu mungkin saya ingetin lagi nih mengenai sosial media dari Dirjen PKH sendiri ya. Mungkin dari operator bisa menyampaikan terlebih dahulu. Bisa? Oke. Baik. Teman-teman, ada survei yang isinya nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Bisa di-scan di layar. Atau juga bisa masuk ke kode. Baik, dan operator. Sudah ada yang jawab. Bisa Baik. ya? Sudah ya? Sudah? Bisa. Sudah bisa? Ay, burit ko yan. Yan na. Baik, waktunya selesai. Lalu ada pertanyaan teman-teman. Oke, nah untuk survei sosial medianya sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti surveinya. Nah, jangan lupa juga mengingatkan kembali mengenai sosial media dari Dirjen PKH sendiri ada beberapa yang
perlu teman-teman ikuti agar informasi-informasi yang tadi setelah disampaikan bisa dipelajarin kembali gitu. Nah, untuk sosial medianya sendiri ada Facebook, ada TikTok juga, ada juga Instagram, dan ada Twitter, dan juga ada YouTube. Nah, di sini isinya nanti informasi-informasi yang penting yang juga bisa teman-teman akses melalui sosial media dari Ditjen PKH. Dan jangan lupa selalu mengikutinya gitu. Oke. Nah, sebelum berakhirnya acara pada sore hari ini, jangan lupa mengingatkan kembali mengenai link absensi. Untuk diisi, jangan sampai lupa karena nanti sertifikatnya bakal dikirim lewat sana. Dan untuk materinya juga bisa diakses melalui kolom chat tadi yang sudah di-share dari operator juga. Dan juga jangan lupa juga bergabung ke dalam WhatsApp group yang perpustakaan PKH. Mungkin dari operator bisa mengirimkan link WhatsApp grupnya. Oke. Baik. Nah, oke. Jadi untuk acara pada sore hari ini cukup sekian dari Perpustok 5 pada hari ini. Terima kasih untuk panitia, narasumber, dan sobat ternak yang telah menghadiri untuk belajar bersama. Semoga yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nantikan juga pastinya Perpustok selanjutnya, seri selanjutnya mungkin 6, atau mungkin bisa dilakukan secara offline. Nanti kita bisa sharing bareng, kita bisa ketemu langsung, dan masih banyak lagi. Mana sekarang tuh cetak mana ngimang? Ngerti ya? Baik, saya Rajma dan teman saya tadi Bilkis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Oh iya, oke. Sebelumnya, Untuk sobat ternak jangan leave dulu karena kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Bisa di-on-kan kameranya. Tuh Pak Imran hilang itu. Ayo Pak Imran, munculkan wajahmu. Nggak apa-apa kan ada Bang Togar. Kangen saya sama Pak Imran nih, semakin jauh ke sana nggak bisa lagi deh ketemu nih. Izin Bapak Ibu, saya dokumentasi di sini ada 9 halaman. Dari halaman pertama 1, 2, halaman kedua 1, 2, halaman ketiga 1, 2, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mbak Bilkis, saya halaman berapa Mbak Bilkis? Ya nanti bisa dicek ya Pak. Oke, izin live. Bisa selalu, salam sehat selalu Pak Imran. ya, terima kasih Bapak. Izin, Dik. Cukup Makasih sekian ya. banyak. Untuk sobat ternak bisa meninggalkan room chat dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih sudah menghadiri Perpustok series kelima.
Nanda ini tadi udah pulang hidupin videonya. Gilir. Irnanda. 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 Nandut.
Mbak Panitia, mohon maaf Mbak Panitia, kok saya download mau ngambil yang sertifikat kok nggak bisa ya? Oh ini langsung ini kan, kalau kakak set dia bukannya PDF kan? Iya. Jadi pindahin ke ini produknya apa emangnya? Mana pengen tadi bayar? Apa? Boleh lagi aku muda? Enggak. Muat ya tadi tuh ya? Jenisnya apa tuh tadi tuh? Hah? Apa bahan kita tuh? Muat apa? Aku tuh. Kok bisa kau PDF kan dulu? Tadi tuh tidak bisa dibuka, jadi aku PDF kan. Iya. Aku rename deh. Oh rename Mbak. Tolong lah, agak kreatif begitu lagi. Belum tentu juga abang tahu. Kiranya nggak usah. Iya, bintang-bintang kita tuh. Wah.
aku nih ngekliknya.